Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Revania Malvira Burhan dengan NPM 2514071046 dari kelas TEP A jurusan Teknik Pertanian. Jadi di sini saya akan membuat 5 video rangkaian yang dimana 5 rangkaian tersebut ada kapasitor sebagai penyimpanan muatan listrik, kemudian yang kedua ada variabel resistor atau potensiometer, kemudian yang ketiga ada transistor sebagai saklar otomatis, keempat ada perakitan power supply atau charger, dan yang terakhir yang kelima itu pengukuran arus pada LED. Jadi sebelum saya merangkai, saya akan menjelaskan fungsi dari komponen yang akan digunakan selama proses merangkai. Yang pertama ada trafo atau transformator, itu fungsinya mengubah tegangan AC atau menaikkan dan menurunkan tegangan. Kemudian ada dioda, yaitu fungsinya mengalirkan arus satu arah, sering digunakan untuk penyearah AC ke DC. Kemudian yang selanjutnya ada kapasitor, itu fungsinya menyimpan muatan listrik sementara dan menyaring tegangan. Kemudian ada kabel jumper, itu fungsinya menghubungkan antar komponen dalam rangkaian. Yang selanjutnya ada LED, yaitu dioda yang memancarkan cahaya sebagai indikator atau penerangan. Kemudian ada resistor, itu fungsinya menghambat atau membatasi arus listrik. Yang selanjutnya ada potensiometer, yaitu resistor variabel untuk mengatur tegangan atau arus. Yang selanjutnya ada transistor, yaitu penguat sinyal atau saklar elektronik. Dan yang terakhir ada regulator, yaitu menjaga tegangan keluaran agar keluarannya tetap stabil. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan melakukan rangkaian yang pertama yaitu kapasitor sebagai penyimpanan muatan listrik. Oke, langsung saja. Ini ada kabel trafo. Yang merah ini dia bermuatan positif dan yang hitam ini dia bermuatan negatif. Ini langsung aja kita tusukkan ke sini. Kemudian ini juga ditusukkan ke sini. Kemudian kita akan memasang dioda. Dioda ini mempunyai muatan negatif dan positif. Bisa dilihat yang terdapat pita itu berarti muatannya negatif dan yang tidak terdapat ini berarti positif. Jadi kita pasang di sini. Ini harus sejajar ya teman-teman. Ini kan kabel trafo positif. Jadi ini positif juga di sini. Kemudian kita tusukkan ke sini. Yang selanjutnya kita akan memasang kapasitor. Ini kapasitor juga ada muatan negatif dan positif. Dia yang lebih panjang itu positif dan yang lebih pendek itu negatif. Kita pasang di sini. Kemudian ini di sini. Selanjutnya kita akan memasang kabel jumper. Kabel jumpernya ini yang satunya kita tusuk di samping kaki kapasitor. Yang satunya lagi di samping kabel trafo. Terus yang selanjutnya kita akan memasang resistor. Ini terserah ya teman-teman, kita memasangnya di mana aja bisa. Ini sudah terpasang. Kemudian kita akan memasang LED.
Ini LED-nya ada muatan positif dan negatif. Yang positif itu yang panjang, kemudian yang negatif itu yang pendek. Nah, yang positif ini kita tusuk di samping kaki resistor. Kemudian yang negatif itu di sini. Kemudian yang terakhir kita memasang kabel jumper. Kabel jumpernya yang satu ini kita tusuk di samping kaki resistor. Kemudian yang satunya lagi, ini di tengah-tengah antara dioda dan trafo kapasitor. Kemudian kita ambil kabel trafo, kabel jumper, kita tusukkan di sini ya teman-teman. Kemudian kita sambungkan yang satunya di sini. Oke, selanjutnya kita akan mengetes apakah rangkaian kita ini berhasil atau tidak dengan menyolokkan ke stop kontak. Ini sepertinya kurang masuk ya teman-teman. Coba kita colok ulang. Coba kita ganti LED-nya ya. Colokin ke sini. Yang ini kita pindah ke sini. Oke, kemudian kita akan mengetes ulang apakah dia hidup atau tidak. Ini hidup ya teman-teman, berarti rangkaian kali ini berhasil karena lampu LED-nya hidup. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur arus AC-nya. Sini kita akan menggunakan multimeter.
kita ukur dulu. Ini kita ukur tegangannya ke 20. Sebentar ya teman-teman, multimeternya nggak nyala. Oke, ini sudah menyala. Kita atur dulu tegangannya ke 20. Ini mengukur arus AC ya. Selanjutnya kita cabut dulu kabel trafonya. Kemudian kita ukur. Oke, dapatnya 11,70. Selanjutnya kita pasang lagi kabel trafonya. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengukur arus DC. Ini kita ubah dulu ke sini. Ini kabel jumpernya dicabut dulu ya teman-teman. Di sini. Kemudian yang hitam ini di kaki kapasitornya. Oke, kita dapat 15,10. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur waktu redup si LED-nya. Oke, kita mencet timernya bersamaan dengan mencabut kabel ini ya. 1, 2, 3. Oke, ini redup, udah redup. Kita dapat di 47,35 detik. Oke, baik, kita akan memasuki rangkaian yang kedua, yaitu variabel resistor. Rangkaiannya sama kayak tadi ya teman-teman. Ini yang positif kita masukin ke sini, negatif ke sini. Kemudian diodanya di sini. Kemudian kapasitornya. Situ kita pasangin potensiometernya. Selanjutnya kita pasang kabel jumper dari yang input
ke sini. Terus kita pasang resistornya. Kita pasang kabel jumpernya dari sini ke sini. Selanjutnya kita pasang resistornya. Terus kita pasang kabel jumper yang output ke samping kaki resistor. Terus kita pasang lagi kabel jumpernya, ini yang ground, ke muatan negatif. Selanjutnya kita pasang LED. Ini yang positifnya di sini ya. Kemudian yang terakhir kita pasang kabel jumpernya. Ke muatan negatif. Kemudian kita colokkan dulu ininya. Nyala ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengukur arus DC-nya, yaitu ada 3. Yang pertama itu yang paling terang, kemudian yang redup, kemudian yang terakhir yang paling redup. Langsung saja kita cabut dulu. Oke, dapat 15,42. Terus kita colok lagi. Kemudian yang kedua kita mengukur yang agak redup. Oke, kita cabut lagi. Dapat di 15,11. Kemudian yang terakhir, ini kita colokin lagi ya. Yang terakhir kita akan mengukur yang paling redup. Oke, cabut lagi. Dapat di 3,33. Oke, kita masuk ke rangkaian yang ketiga, yaitu transistor sebagai saklar otomatis.
Yang pertama itu sama ya, yang kayak tadi rangkaiannya. Ini muatan positifnya kita colokin, yang negatif juga. Kemudian ada diodanya, positif sama positif. Sini, situ ada kapasitornya. Setelah itu kita pasangin kabel jumpernya dari kaki kapasitor yang negatif ke ground atau yang aliran negatif. Kemudian kita pasang resistor. Ini terserah ya teman-teman, bisa di mana aja. Lalu kita pasang kabel jumper di kaki resistor, kemudian di antara kaki kapasitor dan diodanya. Nah, sini ya. Habis itu kita pasang LED-nya terlebih dahulu. Ini yang muatan positif. Kita sambungkan di sini. Negatifnya di sini. Kemudian kita ada transistor. Transistor ini punya 3 kaki, yaitu yang di sebelah sini ada base, kemudian di tengah ada kolektor, dan yang paling itu ada emitor. Kemudian kaki paling tengah atau kolektor itu sejajar dengan LED. Sini ya. Nah, kemudian kita pasang lagi resistor ini ke base, kaki yang base. Sini ya, harus sejajar ya teman-teman. Setelah itu kita pasang kabel jumper ke bagian yang emitor. Ini belum sejajar. Nah, kemudian kita pasang kabel jumper ke emitor dan disambungkan ke ground, muatan negatif. Kemudian kita pasang kabel jumper lagi dari kaki resistor ini ke sebelah sini. Nah, kemudian kita coba colokkan ya teman-teman. Nah, menyala ya. Kemudian kita akan melakukan pembuktian saklar otomatisnya dengan cara kabel jumper yang sebelah sini itu kita cabut, kemudian kita tempelkan ke tangan kita karena tubuh kita itu memiliki tegangan. Baik, sekarang kita memasuki rangkaian keempat, yaitu kita akan merangkai perakitan power supply charger.
Step yang pertama itu sama aja kayak step sebelumnya. Kita pasang dulu. Mata negatif juga dipasang. Kemudian kita pasang juga diodanya. Nih. Kemudian kita pasang kapasitor yang muatan positifnya di sini. Selanjutnya kita pasang kabel jumpernya. Ini di samping kaki kapasitor. Kemudian yang satunya kita pasang di ground. Selanjutnya ini ada regulator yang sebelah sini itu ada input, kemudian yang di tengah ada ground, kemudian yang sebelah sini ada output. Kita pasang di sini. Ini terserah ya, masangnya di mana aja bisa. Nah, setelah itu kita pasang kabel jumper yang input sebelah sini. Sebelah sini harus sejajar ke antara kaki dioda dan kapasitor. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya kita pasang kabel jumper lagi di bagian ground ini ke bagian ground atau bagian aliran yang negatif. Nah, selanjutnya pada bagian output juga kita pasang kabel jumper seperti ini. Ini kita biarkan dulu di sini untuk mengukurnya. Kemudian kita pasang lagi kabel jumper pada ground. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur tegangan DC ke 200. Oh ya, sebelumnya kita harus colok dulu ya guys. Kita colok dulu ke stop kontak. Nah, nyala ya. Kemudian kita ukur tegangan DC-nya. Oke, kita mendapatkan 1,9. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan rangkaian yang kelima, yaitu kita akan merangkai pengukuran arus pada LED. Sama seperti rangkaian sebelumnya, ini kita tambahkan kabel jumper ke sini, kemudian di sela-sela antara dioda dan kapasitor juga diberi kabel jumper. Kemudian kita akan menambahkan LED. Ini yang panjang itu positif dan yang pendek itu negatif. Kita taruh di sini sejajar dengan kabel jumpernya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan resistor. Ini harus sejajar ya teman-teman. Nah, di sini. Kemudian ini. Nah. Selanjutnya kita akan mengukur
tegangan DC. Oh ya, sebelumnya kita jangan lupa colokin dulu ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan mengukur tegangan DC. Sebelumnya ini kita putar dulu ke 20. 20 bisa, 200 juga bisa ya. Nah. Yang merah ini buat positif dan yang hitam ini buat negatif. Sebelumnya kita cabut dulu kabel jumpernya. Nah, ini kita ukur yang positif. Kemudian yang hitam ini kita ukur di kaki LED-nya. Kita dapat 14,51. Nah, kemudian kita akan mengukur arusnya. Yang ini kita pindahkan dulu ke sini. Kemudian yang ini kita putar ke arah 200. Seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk mengukur arus itu yang merah sama saja tadi ke kabel jumper, ini untuk mengukur yang positif. Kemudian yang hitam ini kita ke kaki dari resistor. Nah, kita dapat 36,6. Oh, kemudian kita mengukur arus lagi, tetapi kita menggunakan resistor yang 1000. Ini tadi kan resistor yang 300. Kemudian kita ganti ke resistor yang 1000. Nah, di sini. Ini kita masih mengukur arus ya, teman-teman. Sama saja seperti tadi. Kita dapat 11,9. Kemudian kita mengganti LED-nya. Ini LED merah, kemudian kita ganti ke LED warna kuning. Sama ya, yang positifnya di sebelah kaki resistor. Terus yang negatifnya di sebelah kaki jumper. Kemudian kita masih mengukur arusnya. Sama saja caranya seperti tadi. 11,7. Kemudian kita mengganti resistornya ke yang 300 tadi. Ini ya, kita masih mengukur arusnya ya. Sama saja caranya. 35,6. Kemudian kita akan mengukur tegangannya. Yang di multimeter ini kita harus ganti dulu ya. Kalau mengukur tegangan ini merahnya yang sebelah sini. Kemudian ininya kita putar lagi ke arah 20. Kemudian kita ukur tegangannya. Sama ini ke kabel jumper. Kemudian ini ke LED. 14,61. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan rangkaian yang kelima tadi. Ini sudah ada rangkaian sama seperti sebelumnya. Kemudian kita akan menambahkan regulator. Yang sebelah sini itu ada input, kemudian yang di tengah ini ada ground, dan yang sebelah sini itu ada output. Ini kita pasang aja di sini. Ini terserah ya, dimana aja bisa. Kemudian kabel jumper yang di samping kaki dioda ini disambungkan ke searah dengan input.
Nah, kemudian kita ambil kabel jumper lagi, ini yang dari ground. Ini sudah tersambung ya. Kemudian kita sejajarkan dengan yang di ground juga. Nah, kemudian kita akan memasang LED. Ini yang panjang itu positif dan yang pendek ini negatif. Kita pasang di sini. Ini terserah ya, di mana aja bisa. Nah, kemudian kita masang resistor yang hambatannya 300. Kemudian ini kita pasang resistor di samping kaki LED yang bermuatan positif. Kemudian kita pasang satunya di sini. Kemudian kita memasangkan kabel jumper lagi yang di output. Yang terakhir ya di sini. Ini sejajar sama yang output pada regulator. Kemudian satunya kita pasangkan di samping kaki resistor. Kemudian kita pasang lagi kabel jumper. Ini sejajar dengan ground. Kemudian satunya lagi kita di samping LED. Nah, kemudian selanjutnya kita akan jangan lupa ya teman-teman untuk mencolokkan dulu ke stop kontak ya. Nah, kemudian yang pertama kita akan mengukur tegangannya dulu. Ini kita ubah ke 200 ya teman-teman. Cara mengukurnya juga sama seperti yang tadi. Ini kita cabut dulu kabel jumpernya. Kemudian yang hitam ini kita sambungkan ke kaki LED yang bermuatan negatif 02,2. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur arus. Nah, untuk mengukur arus ini kita pindahkan dulu ke sebelah sini. Kemudian ini kita ubah ke 200. Ke 20. Nah, cara mengukurnya juga sama. Nah, untuk mengukur arus, kita yang hitam ini sambungkan ke kaki resistor. Ini tidak bisa diukur, sepertinya ada kesalahan pada multimeternya ya teman-teman. Mari kita cek dulu. Ini harusnya ke 20 ohm. Oke, kita ulang. Nah, ini. Nah, 0,16. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengganti resistor ke hambatan yang 1000. Ini kita colokkan dulu. Nah, kemudian kita akan mengukur arusnya ya.
Sepertinya tadi ada kesalahan ya teman-teman. Mari kita ukur ulang. Nih. Terus yang hitam ini kita ke kaki resistor. 0,17. Kemudian selanjutnya kita akan mengganti LED ke LED yang berwarna kuning. Ini sama ya seperti tadi cara tempat penempatan pemasangannya. Kemudian kita akan mengukur arus dari LED yang berwarna kuning. Oh, ini salah penempatannya tadi. Nah, kita ukur ulang ya. 0,13. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengganti resistor ini ke hambatan yang 300 untuk mengukur tegangannya ya. Untuk mengukur arusnya. Maaf. Nah. Kemudian kita ukur lagi. (0,17). Kemudian yang selanjutnya kita akan mengukur tegangannya. Ini kita ubah dulu. Ini kita putar ke 20. Kita putar ke 200. Nih. Nah. Sepertinya ke 20 ya, teman-teman. Nih, ke 20 ya, teman-teman. Nah, kalau untuk mengukur tegangannya itu, yang hitam ini kita taruh di kaki LED yang bermuatan negatif. 2,20.